Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Miniarti Geledar. I am in first semester biology education student. I will explain again about the mean to 50 mating material. The first material is article material or medium word. Jenis artikel. Definisi artikel atau undefinite artikel adalah kata sedang tak tentu. Kata sedang dibentuk adalah a dan an. Apa saja fungsi undefinite artikel? A atau an digunakan pada undefinite artikel. Kata sedang digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya. Person, orang, thing, benda, maupun ide, pemikiran. Contohnya, dia pergi ke kolam renang 2 kali seminggu. Nah, itulah ringkasan dari materi artikel atau kata sedang. Oke, materi selanjutnya yaitu kata kerja bantu modal. Modals. Modals atau modan, auxiliary verbs, adalah kata-kata yang digunakan bersama dengan kata kerja dan ditempatkan di depan subjek kata kerja. Mengikutinya tidak mengalami perubahan untuk orang dan jumlah. Ada banyak jenis kata dalam modals, antara lain akan, sebaiknya, akan, bisa, boleh pada kalimat. Bentuk positif subjek plus modals indefektif. Bentuk negatif subjek plus modals plus not indefektif. Bentuk interrogatif modals plus subjek plus indefinitif modals akan, sebaiknya, akan. Akan. Akan digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Akan digunakan semua subjek pronouns saya, kamu, kami, mereka, dia. Dan akan juga digunakan bahasa Inggris Amerika. Akan digunakan untuk menyalakan kehendak kemampuan. Contohnya, I, kami, atau mereka, dia itu akan datang lebih awal. Dia pergi ke pasar. Mereka ingin mengambil buku baru. Bentuk negatif tidak akan disingkat menjadi biasa. B. Sebaiknya. Sebaiknya dengan subjek saya dan kami, saya. Sebaiknya digunakan British English. Contoh, aku akan mengambilkanmu air. Kamu akan mengambilkanmu air. C. Akan. Akan biasanya digunakan sebagai bentuk lampau dan akan dalam kalimat tak langsung. Contoh, dia bilang dia akan datang lebih awal. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak akan datang. Modals. Bisa, ability atau kemampuan. Permission, izin atau boleh. Contoh, dia bisa berenang dengan baik. Bisa atau kemungkinan. Contoh, dia mungkin pulang sesaat lagi. Kept by idle. Sama dengan ability atau kemampuan atau kesanggupan. Contoh, saya bisa berenang 3 mil sehari. Modals, may atau make, boleh, sama dengan premise. NATO, iren atau boleh. Probability, kemungkinan atau mungkin. Contoh, Anda boleh pulang sekarang. B. Mungkin, possibility atau mungkin. Contohnya, dia mungkin gila. Oke, selanjutnya materi yang ke-11 yaitu kalimat pertanyaan. Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. 5W tambah 1H. Pertanyaannya adalah kata-kata yang dipakai untuk membentuk kalimat tanya. Pertanyaannya itu tidak membutuhkan jawaban yang akan tidak, tetapi
membutuhkan informasi siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. 1. Wo atau sama dengan siapa, yaitu untuk menanyakan orang sebagai subjek pokok kalimat. Contoh, dengan siapa kamu berbicara? Dengan siapa kamu bermain? 2. What atau apa, yaitu untuk menanyakan nama benda, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Contohnya, apa pekerjaanmu? 3. Where atau sama dengan di mana, yaitu untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana kamu pergi? 4. When atau sama dengan kapan, untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan dia datang? 5. Why atau sama dengan mengapa, untuk menanyakan alasan atau sebab. Contoh, mengapa kau bertemu dengannya? 6. How atau sama dengan bagaimana, dengan apa, yaitu untuk menanyakan keadaan dengan cara apa. Contohnya, bagaimana kita melakukannya. Materi yang ke-12, harus. Memiliki plus phrase, kata benda. 1. Have mempunyai arti memiliki suatu benda, suatu kualitas, dan suatu hubungan. Contoh, mereka punya rumah di desa. 2. Have plus mempunyai arti suatu memiliki sesuatu. Contoh, kamar memiliki AC. 3. Have plus mempunyai arti menderita sakit. Contoh, A. Aku sakit perut, atau sakit kepala, atau sakit pinggung, sakit gigi. 4. Have biasanya digunakan dengan kata benda. Beberapa kata benda yang dapat dikombinasikan dengan have adalah kecelakaan, perselingkuhan, mandi, istirahat, obrolan, percakapan, diskusi, mimpi, ketakutan, waktu, yang baik, liburan, rapat, pesta, istirahat, mandi, tidur, ngobrol, jalan-jalan, sarapan, makan malam, makan siang, berenang, melihat, mimpi, beristirahat, memiliki arti yang sama dengan berenang. Have mempunyai arti makan atau minum. Contohnya, saya punya ikan untuk makan malam. Have good terasa, kata benda punya adalah bentuk yang tidak formal, dan have good digunakan dalam Binglish English menunjukkan kepunyaan. Contoh, mereka punya mobil baru. C. Harus plus infinitive plus harus, ke plus infinitive. 1. Harus dan harus digunakan untuk menentukan sesuatu keharusan, keperluan, kewajiban, atau keterpaksaan melakukan sesuatu. Contoh, apakah Anda harus pergi sekarang? 2. Harus dan harus digunakan juga untuk menunjukkan suatu anjuran atau nasihat. Contoh, Anda harus segera menikah. Selanjutnya materi yang ke-13 yaitu preposisi. Preposisional adalah kata-kata seperti at, in, dan on yang digunakan dengan kata benda dan biasanya ditempatkan di depan kata benda. Propositional phrases adalah phrase yang dimulai dengan preposisi. Contoh di kelas: prepositional phrases, founding as adjective phrases, preposisi yang berfungsi sebagai kata sifat, prepositional
Presis dapat berfungsi sebagai phrase kata sifat yaitu phrase yang menerangkan kata benda. Contoh, buku di atas meja adalah milikku. Dan contoh di atas, kata dapat menyimpulkan bahwa prepositional presis ditempatkan tepat sesudah kata benda yang diterangkan. 2. In. In digunakan untuk menyatakan sesuatu berada di dalam batas-batas sesuatu dan digunakan dengan nama negara, benua, kota besar, dan lautan di dalam. Contoh, di dapur, di garasi, di kamar tidur, di taman, di saku, di Asia, di mobil, di dunia, di majalah, di zaman, di Indonesia, di Jakarta, di Paris, di Bandung, di Singapura, di Samudra Atlantik, di Samudra Pasifik, di mulutnya, di mobil, di tempat tidur, di kolam renang. In digunakan untuk menyatakan suatu penode dan panjang waktu, contoh pada bulan Januari 2007, di musim dingin, di pagi hari, di siang hari, di malam hari, di masa lalu, di masa depan, di dalam 4 minggu, di dalam 1 jam, dalam, sehingga, dalam beberapa menit. 3. On. On digunakan untuk menyatakan di atas pada, contoh, di rumput, di dinding, di atas meja, di hidung Anda, di kepala, di halaman, di lantai. 2. Duduk di kursi dan naik sepeda, bersandar padaku, berdiri dengan satu kaki. On digunakan untuk menyatakan naik kendaraan umum yang besar atau dinyatakan perjalanan. Contoh, di pesawat, di bus, di kereta, berjalan kaki, menunjang kuda dalam perjalanan, dalam tur pada hari libur. Materi yang ke-14 yaitu A. Memiliki phrase kata benda. 1. Have mempunyai arti memiliki suatu benda, suatu kualitas, dan suatu hubungan. Contoh, they have a house in the village. 2. Have mempunyai arti sesuatu atau memiliki sesuatu. Contoh, kamar memiliki AC. Have mempunyai arti menderita sakit. Contoh, sakit perut, sakit kepala, sakit punggung, sakit gigi. Materi yang ke-15 yaitu preposition. Preposition adalah kata-kata seperti at, in, dan on yang digunakan dengan kata-kata benda. Preposition bahasa adalah phrase yang dimulai dengan preposisi. Contohnya di kelas. Phrase proposisi berfungsi sebagai phrases kata sifat. Preposisi yang berfungsi sebagai kata sifat. Prepositional presis dapat berfungsi sebagai adjektif presis, yaitu phrase yang menerangkan kata benda. Contoh, bukit di atas meja adalah memiliki, dan contoh di atas kata dapat menyimpulkan bahwa prepositional phrases ditempelkan tepat sesudah kata benda yang diterangkan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.